Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Faustina, NIM 259, akan menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap harta benda, yakni meliputi pencurian, penggelapan, penadahan, dan pemalsuan. Nama saya Wahyu Dimas Putra Kusuma. Saya dari Fakultas Hukum NIM 253 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengancaman dan pemerasan. Diatur dalam bab 23 pasal 368 sampai 371 di dalam KUHP. Tindak pidana pemerasan dengan cara ancaman kekerasan ataupun pencemaran nama baik bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk menguntungkan orang lain agar memberikan barang miliknya, atau juga mereka untuk melunasi hutang piutang tanpa pembayaran. Diatur dalam pasal 368 ayat 1, pemerasan dengan ancaman kekerasan dipidana paling lama yaitu penjara selama 9 tahun, dan sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam penjara paling lama 4 tahun. Dalam pasal 36 yang berisikan tentang barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, ancaman untuk memberikan barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Sedangkan dalam pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan yang lain. Dalam pasal 369, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang menghapus piutang, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun seperti yang saya jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap harta benda mengenai pencurian. Pencurian itu sendiri yakni mengambil barang orang lain untuk dimilikinya. Berikut penjelasan unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni pencurian pada pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Bagian inti delik yakni yang pertama barang siapa, yang kedua mengambil. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang-barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sesuatu barang. Dalam pengertian sesuatu barang tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain. Berikutnya, barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang siapa yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku. Berikutnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini, pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penggelapan yang terkait dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Penggelapan itu sendiri adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, dalam pencurian, barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku. Sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan si pelaku, tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Adapun juga pasal terkait penggelapan yakni pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Berikut adalah contoh kasus penggelapan. Adanya laporan kasus penggelapan uang ratusan juta rupiah hasil penjualan ikan yang melibatkan pengusaha ikan di Pelabuhan Muara Baru. Satreskrim Polsek Muara Baru dipimpin Kanit Reskrim, Ibtu Yudi Hermawan langsung melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan polisi, ketahui persembunyian pelaku, petugas bergerak ke lokasi penangkapan. Polisi mengantongi pelaku berinisial ST yang merupakan salah satu pengusaha ikan di Pelabuhan Muara Baru. Pelaku diketahui berada di sebuah gudang penyimpanan ikan. Petugas langsung menuju tempat keberadaan tersangka. Benar saja pelaku berada di lokasi. Petugas langsung meringkus pelaku. Nah itu dia, ada. Udah ikut dulu ya. Siapa? Halo siapa? Arto ya. Udah dari polsek ya. Iya jelas. Udah kantor dulu ya. Ada suratnya, ada di dalam. Pelaku ST tak berkutik saat diringkus petugas. Oh bener, udah gelapin barangnya. Bentar ya, kita Panggil Ham. Ya. Petugas meminta pelaku untuk menunjukkan gudang penyimpanan ikan miliknya. Dari keterangan pelaku, aksi liciknya ia lakukan setelah bertransaksi berulang kali oleh korban, agar korban mempercayainya. Sendiri. Terus barangnya sekarang di mana adanya? Barangnya kan sudah dijual, Pak. Oh dijual, udah habis? Iya. Hasilnya dikemanakan? Ya, sudah habis, Pak. Habis? Iya. Untuk apa habisnya? Untuk lagi, Pak. Hah? Untuk itu lagi, Pak. Oh, punya masalah berarti Iya. ya. Mau putar, belanja lagi? Ada lagi. Pelaku menjual ikan di bawah harga pasaran. Namun setelah beberapa kali transaksi, pelaku mencoba mengelabui korban yang merupakan pengusaha ikan dari Papua dengan melakukan transaksi fiktif yang menjanjikan pengiriman ikan sebanyak 14,4 ton kepada korbannya. Korban mengirimkan uang sebesar 300 juta rupiah kepada pelaku untuk dibelikan ikan. Namun ikan yang dipesan tak kunjung tiba. Yang diduga digelapkan oleh saudara Sulhair ini kurang lebih sekitar 300 juta ya, terkait dengan pembelian ikan dari salah satu perusahaan tambang di Papua, di shipping atau dikapalkan dari Papua menuju Jakarta dengan maksud untuk dijualkan dan diberikan kembali barang berupa ikan juga yang nantinya akan dijualkan kembali oleh pemilik, oleh pelapor.
Yang ketiga terkait penadahan yang tercantum dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang pertama, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan penadahan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Delik penadahan sebagaimana dirumuskan pada pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menada. Menurut putusan Mahkamah Agung nomor 79 KR 1958 tanggal 9 Juli 1958, adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahannya. Sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan. Adapun juga pasal terkait penadahan yakni Pasal 481 KUHP yang pertama, barang siapa menjadikan sebagian kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang kedua, yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 38 warga negara Tiongkok yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Para WNA ini diduga terlibat aksi penadahan kendaraan curian. Kapolres Bogor AKBP Andi Muhammad Diki mengemukakan dari puluhan WNA ditangkap karena keterkaitannya dengan aksi penadahan kendaraan curian. Dalam pemeriksaan awal, dari 38 WNA tersebut, 14 diantaranya memiliki dokumen keimigrasian, sedangkan sisanya masih diproses di pihak imigrasi. Penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya setelah 4 bulan lalu di perusahaan yang sama ditangkap 19 orang WNA. Bahkan penangkapan yang berlangsung semalam jumlahnya lebih banyak lagi. Nah dari situ dicek kerja di mana, di satu perusahaan di Cibuda. Oleh karena itu kemudian laporan udah coba cek ke perusahaan itu. Ternyata di sana ada lagi jumlah lebih banyak ya, dibawa ke sini lah untuk diambil keterangannya. Motornya sendiri ada berapa, Pak? Hah? Motornya sendiri ada berapa? 14 ya. 14 motor bodong. Iya, ada suratnya. Yang keempat, yakni tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat. Dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa
Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap yang pertama akta-akta otentik, yang kedua surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang keempat, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pemirsa, sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen surat nikah yang dikeluarkan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Gambir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk dan terus memaki majelis hakim karena tak terima suaminya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus pemalsuan surat nikah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat langsung disambut protes oleh seorang wanita yang merupakan kerabat terdakwa. Aksi protes ini ternyata juga mampu memancing emosi Fauziah, istri terdakwa. Meski sudah dilerai petugas, namun emosi wanita ini tak juga bisa dibendung. Usai melayangkan protes ke majelis hakim, Fauziah pun melampiaskan kemarahannya ke keluarga pelapor. Kemarahan Fauziah pun berubah menjadi tangis histeris tak kala keluarga pelapor dan majelis hakim dievakuasi keluar ke ruang persidangan. Emosi keluarga terdakwa ini terpicu dari kekecewaan keluarga atas keputusan majelis hakim yang dinilai tidak adil. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat nikah orang tuanya. Pengadilan ini tidak jujur ya, dan tidak adil karena pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis itu jelas tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang sesungguhnya. Bahwa diatur di dalam pasal 132 itu jelas bahwa perkara pemalsuan itu harus ada dibuktikan secara laboratorium. Itu jelas KUHP mengingatkan. Kasus dugaan pemalsuan dokumen tersebut bermula saat terdakwa Jamal Humaidi yang merupakan anak tunggal pasangan Humaidi dan Aminah menuntut hak waris harta kekayaan orang tuanya kepada ibu tiri terdakwa yang merupakan istri kedua ayahnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Merasa haknya tak dipenuhi, Jamal pun mencoba mencari bukti buku nikah kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Gambir. Jamal memang mendapatkan duplikat dokumen nikah orang tuanya setelah dibantu pegawai KUA. Namun surat ini disangkal oleh ibu tiri Jamal dan Jamal dilaporkan dengan tuduhan membuat surat nikah palsu. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Dalam KUHP, kejahatan pengrusakan dan penghancuran benda tertulis dalam KUHP pasal 406 dan sampai 412. Pasal ini mengatur tentang kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku seseorang yang mengandung unsur merusak harta benda. Dalam kasus ini dibedakan menjadi 5, yaitu menghancur atau merusak bentuk pokok. Yang kedua adalah menghancur dan merusak sesuatu yang ringan. Yang ketiga, menghancur atau merusak bangunan, telepon, dan listrik. Dan yang keempat, menghancur dan merusak secara tidak sengaja. Dan yang kelima, merusak dan menghancurkan bangunan atau alat pelayaran.
Dalam kasus ini ada sebuah perbedaan antara ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 406 yang tertulis dalam KUHP yang mengenai tentang objek. Dalam pasal 1 bukan tertera dalam objek binatang, sedangkan dalam pasal 2 menghadap terhadap objek binatang. Dan ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam tindak pidana pengerusakan ini. Yang pertama, perbuatan. Perbuatan ini dibagi menjadi 4, yaitu menghancurkan, merusak, membikin sesuatu yang tidak dapat terpakai, dan yang terakhir menghilangkan. Dan yang kedua, sesuatu benda, dan yang ketiga yang seharusnya milik orang lain, dan yang ketiga unsur objektif. Unsur objektif dibagi menjadi 2, yaitu sengaja dan melawan hukum. Dalam beberapa pasal yang tertera dalam KUHP ini, pengerusakan dan penghancuran dalam bentuk pokok diatur dalam 406 yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dipakai, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya dan sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau denda paling besar 4.500. Dan yang kedua dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipergunakan, dan menghilangkan hewan yang seharusnya atau sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan. Yang pertama, bahwa terdakwa telah membinasakan, memaksakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu. Dan yang kedua, bahwa pembinasaan dan sebagian itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang ketiga, bahwa barang ini itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang hukum. Dan yang keempat, yang hukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Dan yang ketiga, pasal 89 tidak berlaku bagi pidana ini. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat 1 sampai ayat 3 KUHP dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut. Misalnya menurut pasal 19, pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 200, atau pasal 406 ayat 1 KUHP. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar langganan yang diatur misalkan dalam pasal 351 KUHP. Amazing!